karir, gaya hidup, dan cinta. Iya, saya jujur penasaran. Cinta itu adalah menyukai, menyayangi, kemudian bersimpati kepada seseorang. Tapi kita tuh makin sering main di pensi, Kang. Oh gitu. Orang yang bekerja di panggung itu juga mereka perlu hidup. Kang Hedi Yunus, para penonton Bicara Pagi.id juga siapa tahu ada yang lagi merangkai mimpinya, Ya. mungkin menjadi seorang penyanyi atau mungkin bikin grup band atau segala macam. Boleh Kang bagi sedikit tips atau apapun buat mereka supaya bisa sukses dalam meniti karirnya baik sebagai penyanyi atau apapun gitu. Sekarang itu kesempatannya tuh sangat terbuka lebar dan luas, siapapun bisa menjadi artis pada saat lagi Anda semua mempunyai ciri khas ataupun warna tersendiri yang karakter gitu kan. Kalau zaman saya dulu tahun 80-an itu saya harus nyanyi tuh harus testing dulu. Kita kan saya zaman dulu tuh testing di TVRI. Oh, oke. Baru ada TVRI doang gitu ya. Iya, kalau mau nyanyi baru ada TVRI aja. Kalau mau nyanyi di TVRI itu kita harus testing dulu, ngantri lama, ngisi form sama dinilainya langsung sama almarhum Bung Kris Patikawa waktu itu. Dan saya dulu testing udah dari pagi, baru nyanyi menjelang sore dan nggak lulus. Udahlah, pokoknya perjuangan untuk menjadi seseorang itu agak susah. Jadi dulu Pak jalannya sangat tapi begitu kita mendapatkan hasil yang diinginkan, memang kualitasnya teruji. Kalau sekarang kan gampang banget kalau misalnya teman-teman yang di luar sana untuk mau menjadi penyanyi atau YouTuber atau bisnis apapun online, ahli masak segala macam, tinggal syuting kayak begini, kemasannya bagus, kemasannya menarik, kemudian idenya bagus dan punya ciri khas yang tersendiri, dan satu lagi punya keberuntungan, faktor keberuntungan. Karena kalau saya bilang setiap orang punya faktor keberuntungan masing-masing sih. Begitu orang tidak punya faktor luck yang berpihak kepada dia, ya harus cepat-cepat berganti arah lagi. Apa yang bisa membuat teman-teman untuk melanjutkan kehidupan? Entah kalau mau jadi penyanyi nggak kesampaian, ya udah jadi apa? Jadi pekerja di bidang penyanyian. Mungkin mau jadi penyanyi nggak bisa, jadi manajer penyanyi. Kayak gitulah. Tetap harus kreatif sih. Tapi anak-anak sekarang saya yakin sangat kreatif. Sangat kreatif sih, betul. Kreatif banget. Iya. Masalah keberuntungan saya juga mirip sih Kang Ses, tapi saya selalu yakin keberuntungan itu bisa datang kalau kita terus berusaha ya. Sama banyak berdoa. Sama berdoa, pasti berdoa itu harus akan datang, maksudnya gitu Kang ya. Doa itu. Jadi jangan pernah berhenti ya. Kuat, betul. Luar biasa Kang. Kang Hedi ini aslinya orang mana sih Kang? Bandung. Orang Bandung. Sebetulnya Sunda ya. Sebetulnya kalau orang tua dua-duanya Bogor. Oh gitu. Keluarannya Bogor, tapi karena kan almarhum ayah tuh tentara, jadi ayah sudah pindah tugas ya? Udah meninggal. Nah, pas lagi lahiran saya anak 9 dari 9 bersaudara, saya kebagiannya tinggalnya di Bandung, jadi lahirnya di Bandung. Di Bandung. Bungsu ya? Bungsu. Saya ada beberapa kali ketemu tamu, rata-rata bungsu, karena saya juga bungsu, padahal saya nggak random nyari yang bungsu juga. Kebetulan sampai juga banyak sama-sama bungsu. Saya anak ke-7 dari 7 bersaudara. Saya 9 dari 9, gitu tapi masih komplit Pak. Sudah meninggal satu orang, ayah sudah nggak ada, tinggal ibu masih ada. Oh, ibu masih ada. Kang Hedi, ibu udah nggak ada juga ya? Saya, ayah, ibu udah nggak ada, kakak udah 4 meninggal. Jadi sekarang yang tinggal tersisa 5 sama saya. Tinggal 5 ya? Sama ponakan-ponakan sama cucu. Yang paling dekat dulu sama ibu atau bapak, atau dua-duanya dekat? Paling dekat ibu sih. Makanya dua-duanya dekat, cuman ya memang ada dengan ibu itu pasti hampir kebanyakan anak tuh yang dengan ibu tuh pasti punya bisa ngomong apa adanya gitu. Iya, dan bahkan seringkali ada yang tidak kita bicarakan tapi ibu tuh bisa ngerasain. Itu yang luar biasanya seorang ibu. Masih ada yang diingat nggak wajangan ibu yang paling luar biasa hari ini? Siapa tahu itu juga bisa bermanfaat buat para sahabat Bicara Pagi.id. Kalau ibu pasti banyak ya. Cengeng saya kalau ngomong soal ibu. Ya, maaf ya. Apa namanya? Kalau ibu mah banyak lah. Cuman yang saya paling ingat itu adalah pada saat lagi, jadi saya tuh awal-awal mau berkarir menjadi penyanyi waktu masih di Bandung, kan masih kuliah dulu tuh di perhotelan. Cuman pas lagi mulai masuk kuliah tahun 87, saya mulai ada
ikutan nyanyi di Jakarta segala macam gitu. Nah, awal-awal nggak direstuin. Karena ibu sama ayah tuh seperti kebanyakan orang tua yang zaman dulu ya. Betul. Maunya anak itu adalah kuliah beres, punya insinyur, pokoknya punya titel dan segala macam, terus kerja di kantoran. Nah, saya tuh berusaha keras untuk bisa membuktikan bahwa saya pengen jadi penyanyi gitu. Nah, itu tuh, tapi yang saya tuh yakin juga kalau saya nggak dapat restu dari ibu, itu pasti nggak akan jadi berkah dan nggak akan jadi gitu. Nah, itu ngelewatin gimana caranya tuh setahun lebih. Jadi saya tuh sempat dicuekin di rumah sama orang tua, sama ibu sama ayah tuh dicuekin tuh dalam artian dingin gitu loh. Makanya ya dia tahu saya mau kursus di Alpha Music Studio, mau kursus vokal segala macam, berangkatnya mau kuliah padahal saya bohong gitu ya, makanya nggak kuliah gitu. Mereka tuh tahu. Jadi makanya kalau pulang ke rumah ya gitu. Nggak terlalu diperhatiin banget gitu. Tapi pada satu titik tahun 87 saya berhasil membuktikan, saya ikutan lomba nyanyi di Festival Suara Remaja Vinolia waktu itu. Terus dari perwakilan dari Bandung saya berangkat ke Jakarta. Waktu itu perwakilannya dari Bandung, Semarang, Surabaya, Jakarta. Saya masuk final, kemudian juara 1. Nah, itu keluarga nonton semuanya, sampai ibu ayah saya itu pada nonton. Akhirnya di situ saya membuktikan, dan di situ titik yang paling bersejarah buat hidup dan karir saya adalah mendapatkan restu dari ibu. Itu tuh akhirnya ibu cuman bilang gini, almarhumah ibu tuh, "Sok, kamu mau jadi penyanyi, sok, ambil, mangga, sok jadi penyanyi yang sukses. Cuman satu pesan mama, jangan tinggalin sholat, jangan gondrong, jangan pakai anting." Itu aja simple gitu. Simple ya, zaman dulu ya simple ya, dan makanya yang paling pertama itu yang jangan tinggalin sholat itu memang itu tuh dari saya didik, sekeluarga itu dididik dari kecil sih sama beliau, sama almarhumah itu. Ya jadi ya alhamdulillah sih nempel sampai sekarang. Sangat menarik sih Kang. Saya juga kalau lagi seminar atau lagi sharing di mana itu banyak anak-anak muda yang bertanya, saya pengen sukses tapi orang tua nggak mendukung. Saya selalu ngingetin ke mereka bahwa kita nggak boleh ngelawan mereka. Kita tapi bisa dengan cara membuktikan bahwa dengan jalan yang kita pilih itu kita bisa berhasil. Minta waktu ke mereka, minta izin. Dan Kang Hedi bisa membuktikannya. Jadi doa restu dari ibu tuh memang itu nggak bisa itu nomor satu lah. Itu perantara dari Tuhan untuk kita. Betul. Bisa sukses atau enggak ya kadang-kadang. Kang Hedi punya pengalaman yang luar biasa nggak waktu kecil atau apapun dalam selama perjalanan hidup yang mungkin menjadi cambuk atau menjadi turning point-nya Kang Hedi pada saat lagi bagaimana, punya nggak cerita itu yang mungkin bisa jadi refleksi buat kita semua? Banyak sih ya. Waktu itu sama apa ya, banyak turning point tuh banyak. Ya mungkin salah satunya adalah pada saat lagi yang seperti yang saya sudah ceritakan juga ke banyak teman-teman gitu. Ya ada satu periode masa yang mana saya tanpa direncanakan tiba-tiba saya jadi terjumus ke dalam narkoba gitu. Itu turning point banget. Tahun berapa tuh Kang? Itu 95 sampai 2000. 5 tahun. 5 tahun. Itu 95 itu ya. Saya 95. Masuk pertama kali kerja itu. 95 pertama kali ke Jakarta. 95 96 sampai September 2000 saya ingat banget. Di situ turning point banget. Jadi hal yang sangat itu rentang waktu yang sangat lama dan hal yang terpuruk dan terburuk di kehidupan saya gitu. Cuman gimana tuh bisa bangkit? Itu dia salah satunya adalah karena doa restu dari ibu. Support dari doa dari ibu gitu. Pada saat lagi akhirnya saya mau stop, mau berhenti gitu kan. Saya dipanggil sama ibu, kemudian waktu itu saya lagi ulang tahun dipanggil suruh pulang ke rumah, dibikinin tumpeng sama ibu, kemudian kita berdoa. Cuman saya sama ibu sama waktu itu dipanggilin karena kan pada saat lagi seperti itu tuh saya jauh dari keluarga, saya jauh dari teman-teman yang lama yang biasa ketemuan, jadi ketemu dengan teman-teman yang nggak bener lah gitu. Tiba-tiba ibu tuh bisa gini loh, saya suruh pulang pas lagi ulang tahun itu, jemput sama kakak, terus pas sampai di rumah udah ada tumpeng segala macam, terus dipanggilin 2 sahabat dari SD saya yang udah lama gak ketemu gitu. Kalau ada di sini bilang gitu. Tahu nih, disuruh datang sama nyokap lu katanya gitu. Jadi itu semacam gini, ibu tuh semacam kayak ngingetin lagi gitu kan, kamu dalam waktu yang sekarang ini nih
apa namanya, sudah melupakan kamu udah lupa bahwa kamu tuh punya teman yang baik loh. Dari zaman kamu waktu kecil gitu. Terus ya udah diingetin lagi seperti itu gitu, karena ibu sama ayah tuh zaman waktu itu tuh betul-betul nggak pernah marahin saya, nggak pernah apa. Walaupun ya mungkin itu tadi yang saya bilang, ada bahasa yang tidak pernah disampaikan secara verbal, tapi mereka tahu gitu, feeling seorang ibu betul, nggak bisa dibohongin. Iya, nah terus jadi saya tuh kayak, aduh iya ya, gue tuh selama ini jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, saya tuh jauh dari teman-teman yang dulu teman main hari-hari yang baik-baik gitu-gitu. Dari situ ya alhamdulillah sih berkahnya nggak lama terus saya bisa stop, bisa berhenti dan bangkit lagi dan nabung lagi dari nol. Nabung itu yang nabung lagi dari nolnya itu yang luar biasa, karena perjalanan sebetulnya pada saat lagi mulai dari 87 kemudian 90-an 90 awal saya udah mulai rekaman punya single solo album yang solo, kemudian album Kahitna segala macam. Tabungan sedemikian banyaknya Kang, jadi saya tuh sebelum terjerumus itu saya udah mau beli apartemen. Zaman dulu tahun 95 tuh apartemen itu satu hal yang wah gitu. Mau ambil yang tiga bedroom. Seketika tabungan itu habis hanya dalam waktu beberapa bulan mungkin. Kemudian ya pada saat lagi selesai tahun 2000 September saya mulai menapaki kepedean saya dari nol lagi, karena rasa percaya diri itu sangat hilang pada saat lagi udah terkena drugs. Kemudian ya udah dari nol lagi semuanya gitu, dan rasanya pada saat itu udah mulai merasakan ya kalau saya tuh hidupnya harus memang bergantung sama yang namanya Allah. Semua doa segala macam dalam kehidupan sehari-hari saya harus lebih menghargai lagi diri sendiri, dan juga ya saya harus bergantung sama Tuhan. Apa-apa juga ya kita tuh hidup hari-hari tuh nggak punya kekuatan apapun kalau memang Tuhan nggak berkehendak gitu. Iya. Gitu sih. Jadi dalam perjuangan juga makin mendekatkan diri kepada Tuhan berarti ya. Pada akhirnya saat lagi selesai dari drugs waktu itu ya saya ketemu dengan Ustadz gitu yang nemenin saya, si Abah namanya. Dia menemani saya tiap hari, akhirnya tiap malam saya di drill gitu dari nol lagi, ayo sholat lagi, baca sholat lagi. Lupa kan kayak itu tuh lupa lagi, bacaan sholat lagi dari nol lagi. Mulai lagi belajar apa, ya. Kemudian doa-doa setelah sholat seperti apa gitu dari nol lagi semuanya dihafalin. Kemudian dibiasakan setiap malam sholat tobat, sholat hajat. Terus tiap malam tuh nangis sampai berapa tahun ya? 2 tahun 3 tahun kali itu nangisnya tuh nggak pernah berhenti gitu, dan itu nikmat banget. Jadi kayak rilis dari itu. Memang nangisnya tuh nggak direncanain, tiba-tiba nangis aja lagi zikir itu, lagi sholat tuh nangis aja gitu, nangis yang kayak orang disiksa, dipukulin sama sekampung sampai begitu di beberapa bulan terakhirnya udah mulai tenang. Jadi dari yang tadinya prosesnya nangis, akhirnya pada saat lagi sholat malam itu udah mulai mendapatkan ketenangan, tenang, karena pada akhirnya yang dicari dalam hidup adalah sekarang bisa tenang beribadah, tenang bekerja, tenang berkomunikasi dengan orang lain. Ini sebetulnya memang di luar yang saya rencanakan mau nanya, tapi kan akan cerita tadi akan mengenai saya juga jujur jadi pengen tahu. Saya pernah pernah guru saya pernah ada yang bilang bahwa kalau kita tobat, ada kan bilang tobat ya, meninggalkan kebiasaan buruk. Itu ibarat kita pergi merantau meninggalkan tanah air atau meninggalkan kampung halaman. Jadi dosa itu dianggapnya kampung halaman. Jadi seperti halnya ke kampung halaman katanya gitu, kalau kita lagi merantau, itu pasti akan ada masa kita kangen banget pulang ke kampung halaman atau ke tanah air gitu. Momen-momen seperti itu melawannya gimana kan? Pasti kan ada keinginan balik lagi gitu kayak tadi. Kalau jujur mungkin triggernya tuh jadi masa-masa ya labilnya lah ya gitu. Karena kan waktu itu 5 tahun itu waktu yang sangat lama gitu kan untuk drugs itu. Pasti 5 tahun dan itu setiap hari gitu, parah banget gitu, walaupun yang dipakainya cuman jenisnya itu aja gitu. Terus ya masa triggernya itu mungkin kalau buat saya waktu itu setahunan kali ya Kang ya, kepikiran karena kan memang berada di rumah, berada di satu tempat yang sama gitu. Jadi misalnya ibaratnya nih, biasanya saya di kursi ini, hari-hari sebelumnya saya pakai
lah, apalah, ngedrugs lah, apalah di sini gitu. Tiba-tiba dalam hitungan, dan itu kan pengaruhnya kan sangat pengaruh di luar kesadarannya itu sangat tinggi, itu sangat besar gitu. Di kemudian pada sampai satu titik kita harus berubah dalam kondisi yang kita dalam normal gitu kan. Duduk lagi di sini, pasti itu ingat lagi tuh. Orang pernah kok saya gini nih. Saya sholat nih gitu di kamar. Jadi waktu itu kamar depan itu biasanya memang dipakai untuk apa namanya untuk melakukan yang tadi itu ya pakai segala macam gitu. Jadi meja tulisnya, apanya, lemari gitu. Sholat di situ tuh. Gitu deh. Assalamualaikum. Tiba-tiba saya assalamualaikum yang pertama nih ngelihat meja itu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Gitu. Bung. Jadi kayak di film gitu kan. Tiba-tiba muncul screen yang ini muncul yang ini. Astagfirullah. Itu saya bisa tiba-tiba dari situ nggak kepikiran untuk berdoa di situ. Saya kabur dari kamar itu karena gila ini parah banget gitu. Nah itu masa-masa gitunya setahunan lebih lah gitu. Cuman karena memang saya ditemenin terus sama si Abah tadi, yang Ustadz yang nemenin saya terus. Kemudian saya di drill untuk terus bisa ingat lagi sama Tuhan, sholat lagi, berdoa lagi. Alhamdulillah sih itu justru itu tuh hal yang paling kuat untuk bisa kita melupakan apa yang pernah kita lakukan dan ya alhamdulillah ya apalagi kalau sekarang ya. Dulu aja udah saya tuh memang kita harus cabut, harus keluar harus total keluar dari lingkungan yang selama ini bikin kita ya. Jadi orang-orangnya, teman-temannya, bandar-bandarnya, bahkan nomor handphonenya pun semuanya harus ya bukannya memutuskan silaturahmi tapi ya udahlah ini kan buat kebaikan kita juga kan. Kita harus ninggalin mereka gitu. Harus mungkin bukan bermusuhan tapi memang harus ninggalin lah gitu. Dan itu memang kunci yang sangat tepat untuk kita bisa hijrah ke tempat yang lain. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang mau ngapa-ngapain juga depanmu nggak akan ada pengaruhnya, nggak akan ada istilahnya, nggak ada kangen, nggak ada rindu, nggak ada apa orang. Maka bahkan kalau ngelihat berita-berita ya Allah orang masih ya begitu kita mau udah amit-amit. Dan berkat perjuangan itu kita bisa ngelihat sekarang seorang Hedi Yunus gitu kan yang masih survive di umurnya udah setengah abad lebih ya, sama Kahit. Nah, Kang kalau bicara influencer selain ibu, bapak, siapa sih yang berperan ke dalam karir atau juga kesuksesan Kang Hedi mungkin ada? Influencer. Kalau dalam karir tuh almarhum Bang Elva Sesyoria banyak sih sebetulnya, tapi salah satunya adalah almarhum Bang Elva Sesyoria karena saya waktu pertama kali belajar nyanyi itu di Alfa Music Studio di Bandung, sekolah musiknya Bang Elva. Kemudian ketemu dengan guru vokal saya namanya almarhum Mas Dani Daksina Putra, baru tahun lalu meninggal. Terus ketemulah dari situ jalannya, ketemulah Yofi, ketemulah dengan Kahitna, kemudian ketemu dengan kakak-kakak senior di Alfa Singers. Dan banyak lagi habis itu ketemu sama Mas di MS. Waktu itu udah mulai saya diajakin rekaman jingle sama beliau gitu. Banyak sih sebetulnya ya, banyak banget lah. Tapi salah satunya yang paling berjasa itu adalah almarhum Bang Elva Sesyoria. Karena beliau yang mengarahkan cara berpikir bermusik itu tuh luar biasa loh Bang El. Kalau kan beliau idealisnya sangat luar biasa ya gitu. Masih ada yang diingat nggak pesan beliau ke Kang Hedi? Jangan kotorin kuping. Jangan kotorin kuping ya. Pokoknya bahasanya kan lucu-lucu kalau gitu. Beliau almarhum tuh. Jadi kalau misalnya datang nih, saya mau belajar mau kursus vokal atau kan sambil duduk gitu di markasnya beliau di Bandung. Datang duduk, kamarnya abang tuh di situ. Keluar gitu. Radio lagi nyalain ya, radio yang di ruang tengah gitu. Tiba-tiba radio itu muter lagu yang kurang nyaman lah gitu. Atau enggak warna musiknya yang memang di luar yang gitu. Tak dia lewat terus dia dimatiin aja gitu. Kok dimatiin Bang? Jangan kotorin kuping gitu. Itu bahasa-bahasa kecil yang sering beliau omongin tapi kena gitu. Oh jadi maksudnya tuh jangan kita membiasakan mendengarkan musik yang memang di luar minatnya kita gitu. Jadi ya kalau mau karena kan ini kan profesi, karena kan itu pekerjaan kita bermusik dan bernyanyi itu. Jadi ya kalau mau dengerin musik yang memang itu berguna untuk
relax dan juga nyaman. Profesinya kita Betul, gitu. betul. Ya mungkin sekali-sekali untuk hiburan. Kalau sekarang sih mungkin untuk hiburan ya udah dengerin apa kayak misalnya warna musik apa gitu kan. Selama kita memang fondasinya sudah sangat kuat. Dulu kan kita kan masih anak baru, anak yang masih mencari jati diri. Jadi beliau sih ngajarin jangan kotorin kuping gitu ya. itu sih salah satu yang paling diingat. Oke. Dua pertanyaan terakhir, Kang. Siap. Apa makna dunia dan rezeki buat Kang Hedi Yunus? Dunia dan rezeki. Iya. Memang harus dicari. Iya. Dunia itu memang harus harus dijalani. Iya. Rezeki itu memang harus dicari. Kalau buat saya rezeki itu adalah satu hal yang bisa membahagiakan saya dan juga orang banyak. Oke. Jadi tidak hanya semata-mata materi, tapi juga bisa mungkin rezeki itu adalah kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain, atau Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Itu juga rezeki. Atau enggak kita dapat dapat kebahagiaan yang di luar, balik lagi bukan materi gitu, kebahagiaan apa ya misalnya diberikan kesempatan untuk kayak misalnya dalam bentuk yang nyatanya kemarin waktu awal-awal pandemi, di saat orang mulai gundah gulana, orang mulai gelisah, wah ini gimana gini tiba-tiba saya tuh dikasih pikiran sama Allah itu untuk saya kan di lemari itu punya banyak kain batik yang dari dulu nggak pernah kepake, masih bagus. Kemudian saya punya penjahit di Bandung yang saat pandemi kemarin sempat yang menganggur dulu. Tiba-tiba saya kepikiran, udah deh kain batik kita kumpulin, kirim ke Bandung, bikinin masker. Dapat berapa ratus masker. Terus saya si masker kain itu tuh saya kirimkan ke beberapa lembaga-lembaga yang berkompeten untuk membagikan masker kain tersebut kepada orang yang membutuhkan. Itu tuh buat saya rezeki sih. Hal yang jadi nggak semata-mata kita dapat uang, bagi zakat, bagi sedekah, nggak gitu aja. Rezeki mah sekarang luas. Betul. Apapun yang bisa kita bagikan, apapun yang kita dapat. Bahagia untuk kesehatan juga rezeki ya, Kang ya. Banget. Apalagi sekarang ya. Iya, itu rezeki banget itu. Saya bisa sampai sekarang rezeki buat saya adalah salah satunya yang sekarang itu yang kalau tadi Pak Tatan bilang kesehatan, saya tuh sekarang sangat gila olahraga. Itu rezeki luar biasa. Olahraganya dari mulai dulu sepeda. Sekarang saya lagi menggilai lari. Lari juga sama, lari ya. Iya, lari sampai sekarang lagi cedera sama lari. Tapi puas gitu. Iya. Kemudian main badminton. Nge-gym udah lewat lah gitu. Sekarang tadi pagi cobain untuk yoga segala macam. Pokoknya mah yang membuat badan jadi lebih tetap semangat dan mudah-mudahan kita jadi lebih happy dan supaya imun kita lebih bagus. Lebih bagus ya. Gitu. Terakhir Kang, lagu favorit Akang di Kahitna apa sih Kang yang pernah dinyanyikan Kahitna maksud saya? Paling favorit? Aduh, banyak. Yang paling bener-bener itu Kang Hedi banget gitu. Aduh, Kahitna ya. Cinta sudah lewat kayaknya. Nyanyiin dikit Kang. Iya. Oke. Dikit aja pokoknya. Yang nggak kena copyright lah Kang. Tanpamu cinta tak berarti. Cinta sudah lewat. Tak kukirakan begini. Mengapa harus kau terikat? Meski telah terucap, hanya aku yang ada di hatimu. Luar biasa. Luar biasa. Ini saya ngebayangin itu kalau ada seorang wanita gitu dinyanyiin seperti lagu ini. Saya aja tadi, enak banget dengernya gitu ya. Saya kalau ngomong sama nyanyi beda banget kan. Kalau ngomong kayak bebek. Luar biasa. Suaranya jelek banget. Saya aja sampai gimana gitu dengernya. Kang Hedi Yunus, makasih banget Kang. Sami-sami. Sudah menyempatkan waktu juga buat kami. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita sharing bisa bermanfaat buat kita dan juga buat penonton Bicara Pagi.id Kang. Pasti sehat-sehat dulu. Ya, amin. Iya, sahabat Bicara Pagi, itulah perbincangan kita dengan Kang Hedi Yunus yang terkenal dari Kahitnanya. Pesan dari beliau juga sama seperti banyak orang sukses lainnya bahwa peran seorang ibu itu dalam kehidupan orang-orang sukses itu sangat besar sekali. Jadi jangan lupa untuk selalu mengabdi kepada ibu dan faktor sukses yang lain juga adalah selalu memohon doa, memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Bicara Pagi, terima kasih sedari pagi. Tontonlah selalu bicarapagi.id. Say good morning to your mind.